Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan kita semua, dan sangat bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bisa sama-sama bernyanyi, memuji Tuhan, dan juga tak lupa kita mau apresiasi ya kepada semua tim yang bertugas pada pagi hari ini untuk bisa kita melayani, bahkan juga sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kami percaya itu adalah penyertaan dari Engkau. Kami masih bisa sehat, kami masih bisa beraktivitas Tuhan. Itu semua daripada Engkau. Tuhan, pada hari ini kami mau belajar lagi dari firman-Mu. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami mau belajar. Karena kami percaya bahwa dengan firman-Mu Tuhan, itu menguatkan hati kami. Dengan firman-Mu itu juga terus Tuhan memurnikan hati kami, sehingga kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman juga tidak pernah gugur dan akan terus membentuk hati kami sehingga kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang masuk itu boleh kami lakukan, kami boleh terapkan dalam hidup kami sehari-hari, dan kami juga bisa bertumbuh di dalamnya. Thank you Tuhan buat segala kebaikan-Mu, dan sertai firman yang akan hamba sampaikan hanya berdasarkan daripada Engkau saja, dan kami mau sama-sama menyambut firman-Mu dengan sukacita dan juga dengan perhatian khusus untuk kami bisa sama-sama bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi semuanya. Sangat bersyukur pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, dan sekarang sudah mulai bulan Maret ya, dan dengan tema yang baru kita sangat semangat dan bahkan juga terus mau belajar ya, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan hari ini kita akan belajar dengan tema yang baru, by His blood ya. Secara jemaat kita juga sudah dapat arahan juga, dan bagaimana tema ini akan terus membantu kita semakin mencintai Tuhan. Dan dengan tema by His blood, hari ini saya mau menyampaikan tentang His blood set us free. Bagaimana dengan darah Kristus membebaskan kita, melepaskan kita dari dosa. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana hebatnya, powerfulnya dari darah Kristus. Kita percaya bahwa setiap minggu kita komuni ya, kita mengingat atas pengorbanan Kristus, darah Kristus, bahkan kita minum anggur dan juga makan roti. Saya percaya ini adalah satu momen untuk kita mengingat, dan bahkan setiap PIC juga selalu mengingatkan bahwa ini bukan hanya sekedar ritual atau mungkin hanya sekedar acara di setiap hari minggunya, tetapi bagaimana kita menghargai ya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini kita percaya bahwa dengan darah Kristus kita bisa ada hingga hari ini. Dengan darah Kristus kita bisa melihat bagaimana dosa itu bisa dihapuskan. Kita tahu kita nggak gampang untuk bisa melepas dosa, betul ya? Tetapi hanya dengan pengorbanan Kristus, dengan darahnya, itu mampu dan sanggup. Ya. Dan sebagai satu jemaat kita belajar dari buku Ibrani. Kita saat teduh bersama-sama dari buku Ibrani. Saya percaya ini adalah satu hal yang kita akan belajar bersama-sama tentang superioritas dari Kristus itu sendiri. Ya, kita sudah pernah juga membahas tentang Ibrani, dan sekali lagi saya mau mengingatkan juga untuk kita bisa melihat bagaimana buku Ibrani menjelaskan bagaimana Yesus Kristus itu adalah yang paling superior di antara apapun. Dia superior di antara orang-orang yang lain. Dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan orang-orang yang lain, imam-imam yang lain, dia adalah yang paling superior. Bahkan juga dia superior di antara imam-imam besar yang lain juga. Karena bukan hanya sebagai imam besar, dia pun menjadi korban yang sempurna untuk bisa menghapuskan dosa. Bahkan juga dengan superioritas dia menunjukkan imannya, pengharapannya, dan kasihnya yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kita sangat bersyukur kita punya Tuhan yang superior. Bukan Tuhan yang biasa-biasa. Bukan Tuhan yang hanya meminta atau mungkin memberikan satu commandment kepada kita, tapi juga Tuhan yang mampu ya membebaskan kita, melepaskan kita dari dosa. Itu yang kita hanya akan belajar bagaimana melalui Yesus, melalui pengorbanannya, kita boleh punya hidup yang seperti hari ini kita ada.
Ya, hidup yang boleh penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tidak lagi yang namanya dibelenggu oleh dosa. Karena kita tahu nggak gampang kalau kita dibelenggu oleh dosa. Mungkin slide berikutnya ini mengerikan ya. Maksudnya hukuman mati apa nih? Ya, kita percaya bahwa kalau ibaratkan kita divonis hukuman mati, itu adalah hukuman yang tidak gampang. Saya kemarin coba searching, saya coba googling, ada banyak negara yang masih menerapkan hukuman mati, ya. Dan ini adalah hukuman yang tidak mudah. Kenapa? Karena hukuman ini salah satu yang paling berat dan paling ditakuti oleh semua penjahat, oleh semua pelanggar peraturan. Kalau sudah divonis hukuman mati, seperti tidak ada harapan, ya. Bahkan ini lebih ngeri daripada hukuman mungkin seumur hidup. Ya, kalau kita divonis wah seumur hidup, mungkin kita masih berpikir, oke, saya mungkin masih bisa santai, saya masih bisa punya waktu, atau mungkin hukumannya adalah denda, ya udah mungkin saya nabung, saya coba cicil, saya bayar. Tapi kalau ketika sudah divonis hukuman mati, itu serasa dunia udah runtuh. Serasa udah gak ada lagi harapan. Serasa udah itulah akhirnya, yaitu kematian. Dan tidak ada yang bisa dengan santainya atau mungkin biasa aja, oh hukuman mati, ya udah ya. Orang pasti akan sangat ketakutan. Orang pasti akan melihat ini, wow ngeri banget kalau saya sampai divonis hukuman mati. Ya. Dan ini adalah hal yang kok ini terjadi kepada kita. Kita pun juga ngeri-ngeri sedap. Saya pun kalau saya bayangin Daniel, tiba-tiba saya divonis hukuman mati. Ya, itu udah pasti kemana-mana pikiran saya. Ya, dan ini adalah sebuah hukuman yang tadi saya bilang kita seperti tidak ada planning ke depan. Kita seperti tidak ada harapan lagi ke depan. Dan saya percaya bahwa kita nggak ada yang mau divonis seperti ini. Apalagi di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid. Kita juga nggak mau secara rohani kita pun juga divonis hukuman mati. Ya, bagaimana kalau kita baca ayat ini? Ya, di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kebayang kita adalah pribadi yang pasti akan berbuat dosa, betul. Setiap hari kita nggak luput dan kita nggak luput dari penyerangan dari dosa itu sendiri. Dari kita punya keinginan untuk melakukan dosa. Bahkan dikatakan di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kebayang kalau kita adalah orang yang berdosa, terus kemudian divonis bahwa apa yang kita lakukan, upah dari dosa ialah maut. Ya, sama seperti tadi saya bilang kayak kita di dalam hidup kita sekuler ini kita divonis hukuman mati. Kita melakukan pelanggaran dan kita divonis hukuman mati. Seolah-olah tidak ada harapan lagi, seolah-olah ini udah ending dari hidup saya. Begitu juga dengan kerohanian, kalau kita masih terus bermain-main dengan dosa, ya inilah upahnya, yaitu adalah maut. Tapi menarik, kalau hukuman mati tadi secara dunia kita bisa ngeri-ngeri sedap. Tetapi yang saya mau kita belajar hari ini, apakah ketika tertulis upah dosa ialah maut, kita masih juga punya rasa ngeri itu. Kita masih punya rasa waspada itu. Kita masih punya rasa takut itu. Atau kita cenderung bermain-main dengan dosa. Inilah hari ini kenapa kita mau belajar. Oleh darah Kristus, kita boleh lepas, kita boleh dibebaskan dari dosa. Bukan untuk kita akhirnya bermain-main, kompromi dengan dosa. Justru kita semakin sadar bahwa kalau saya tidak ditebus, kalau saya tidak dibebaskan, maka saya mati. Kalau saya terus bermain-main dengan dosa, maka upah saya adalah maut. Kalau saya masih terus lakukan yang sama, udah tahu salah, lakukan lagi. Upahnya maut. Upah dosa adalah maut. Ini yang kita mau sama-sama cek. Atau kita sudah mulai, hati kita sudah mulai kebal. Ya udah saya dosa aja, dosa sekalian. Maut pun saya hadapi. Seolah-olah kita sudah tidak takut lagi dengan kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari, melalui darah Kristus, saya percaya ini akan membantu kita melihat begitu berharganya hidup kita. Begitu luar biasanya Tuhan melalui pengorbanannya, melalui darahnya, melalui hidupnya, Dia berikan supaya kita tidak kena penalti ini.
supaya kita boleh lepas dari penalti ini. Tapi pertanyaan sekali lagi, apa respon kita? Apa sikap kita untuk merespon bagaimana ada pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita? Take it for granted, kita ambil biasa saja, atau kita mau ambil secara serius bahwa Tuhan betul-betul dah lakukan yang terbaik. Bagian kita juga adalah lakukan yang terbaik. Atau kita masih suka dengan upah dosa ini. Saya berharap kita nggak suka dengan upah dosa ini karena maut, ya. Upahnya adalah maut. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada 5 korban persembahan untuk menghapus dosa. Kenapa saya mau share ini juga? Ya, tadi dari Perjanjian Baru di Roma 6 kita sudah lihat bahwa upah dosa adalah maut. Di Perjanjian Lama di buku Imamat, ya. Kalau kita baca buku Ibrani, pasti juga kita akan banyak diekspos dari buku Imamat. Ya, kita akan melihat bagaimana pengorbanan Tuhan itu tidaklah murah, justru sangat mahal. Makanya terus diulang-ulang di buku Ibrani, ini darah yang mahal, ini sangat luar biasa, ini pengorbanan yang terbaik. Ya, dan kita nggak boleh sia-siakan itu. Ini kira-kira 5 pengorbanan ketika bangsa Israel, ketika ada yang jatuh dalam dosa, ini yang mereka lakukan. Ada beberapa persembahan yang mereka lakukan. Ada dari korban bakaran. Mereka melakukan korban bakaran ini supaya apa? Rasa syukur mereka, dan bahkan juga ketika mereka jatuh dalam dosa, ini adalah untuk memperdamaikan antara Tuhan dengan bangsa Israel, orang yang berdosa. Ada lagi korban sajian, ya, sebagai rasa syukur mereka sudah mendapat banyak hal dari Tuhan. Rezeki, dari pertanian, dari peternakan mereka, nafkah mereka balikin kepada Tuhan. Ya, ada korban keselamatan, mereka juga lakukan itu dengan memberikan korban, ya, ternak tak bercela ke hadapan Tuhan. Kebayang gak kita kalau masih hidup di zaman itu, kita jatuh dosa, kita mau meminta keselamatan, kita mau minta penghapusan dosa. Kita mau menebus salah ketika mungkin kita melakukan kesalahan sama orang lain. Kita masih harus lakukan persembahan tadi. Kita bawa lembu, kita mungkin bawa domba, kita bawa kambing yang tak bercacat. Udah harganya mahal, ya, rawatnya juga susah. Terus kemudian juga ini gak gampang prosesnya. Bukan cuma sekedar udah kasih, saya hilang ya dosanya ya. Atau saya bebas dari situ. Bahkan kalau kita pelajari juga bahwa ini tidak sampai menghapus dosa, ini hanya menutupi kesalahan, hanya menutupi pelanggaran, menutupi dosa. Ya, kita sudah lakukan banyak sampai beberapa pengorbanan, tapi tetap hasilnya adalah hanya menutupi dosa. Penalti dosa tetap ada. Ya, saya mau kita melihat bahwa sebegitunya ketika dosa dilakukan, hukuman dari dosa itu gak gampang, itu ribet, itu banyak prosesnya. Dan bahkan juga membuat diri kita semakin lama-lama kalau kita makin jatuh dosa, kita seperti tidak layak. Ya, tapi inilah hal yang kita mau belajar, bagaimana kita mau melihat dosa itu satu hal yang mengerikan, satu hal yang kita harus lawan. Supaya apa? Tidak sia-sia pengorbanan, tidak sia-sia persembahan. Apalagi kita belajar hari ini, darah Kristus tidak kita sia-siakan begitu saja. Ini contoh dari buku Imamat ketika dosa dipermainkan atau kita mengabaikan penalti dari dosa. Nadab dan Abihu. Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Ini dalam dia memberikan persembahan salah aja mati. Ya, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Wow, kita bisa lihat gak? Itu real ketika dibilang bahwa upah dari dosa adalah maut, kematian. Ya, kalau zaman itu ketika kita lakukan yang salah, bahkan ketika kita sebagai imam kita mempersembahkan sesuatu dan kita salah dalam prosesnya, dalam prosedurnya, itu saja sudah menyebabkan kematian. Ya, kita imagine, kita bisa lihat bagaimana dosa itu mengerikan. Dosa itu hukumannya adalah kematian. Ya, kita perlu baca lagi di Imamat, begitu mengerikan ketika kita
bermain-main dengan dosa. Ya, udah prosesnya tadi untuk bisa menutupi dosa aja nggak gampang, ya. Apalagi juga kalau kita main-main pun langsung berhukum kepada kematian. Mungkin kita bisa bilang hari ini, saya lakukan dosa kemarin tapi saya nggak mati. Saya lakukan sesuatu hal yang salah, yang menyakiti hati Tuhan, tapi saya nggak mati. Ya, kita bisa compare antara perjanjian lama, perjanjian baru. Saya tidak sedang mengcompare itu, tapi saya sedang melihat bahwa upah dosa adalah maut. Ya, masih bersyukur kita masih dikasih kehidupan. Berarti ada kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita berubah. Ya, tetapi penalti dosa atau hukuman dosa tidak pernah berubah. Jangan kita berpikir, oh saya hari ini nggak mati seperti Nadab dan Abihu, kemudian penalti dosa berubah. Tidak, penalti dosa tetap adalah maut, tidak pernah berubah. Ya, di penghakiman nanti, ketika kita masih bermain-main dengan dosa, hanya ada ratap dan ketak gigi. Kita mau lakukan itu, kita mau hidup dengan itu. Saya rasa kita tidak mau hidup seperti itu. Amin Bapak Ibu, kita mau kembali melihat begitu mahalnya, bahkan berharganya hidup kita. Darah Kristus yang sudah dicurahkan, ditumpahkan. Ini kira-kira prosesnya. Kita sudah pernah belajar oleh Pendeta John tentang Yom Kippur. Ya, tapi saya mau reminder lagi untuk kita melihat bagaimana pengorbanan itu begitu penting. Ya, bahkan harus ada yang dikorbankan, harus ada nyawa yang direnggut atau ada kematian untuk kita bisa korbankan menjadi sesuatu yang akhirnya melepaskan kita dari dosa. Di perjanjian lama kita hanya menutupi dosa, tapi di perjanjian baru ada Yesus yang menebus kita, membebaskan kita dari dosa. Ini kira-kira ya, kita tahu bahwa kita sudah mempersiapkan ya dalam perayaan Yom Kippur ketika kita mau mempersembahkan sesuatu untuk menutupi dosa kita. Itu pun gak gampang, kita siapin lembu, kita siapin domba, kita siapin kambing. Ya, lalu juga imam besarnya gak boleh main-main, saya cuma pakai celana pendek atau pakai apa, saya langsung datang, gak bisa. Harus persiapan semua. Ya, dari pakaian, dari celana, ikat pinggang, ya semua dipersiapkan. Bahkan dari situ ada proses pengorbanan lembu jantan. Dikorbankan lembu jantan, lalu kemudian disembahkan, ya, kemudian dikasih tadi wewangian di mezbah, dikasih ukupan, ya, lalu kemudian dipercikan ke dalam tutup pendamaian. Semua proses itu dilakukan sebanyak 7 kali. Bahkan apalagi udah lembu jantan, ada lagi domba jantan. Berikutnya dipersembahkan juga, ya, kemudian dibubuhkan juga ke tempat Maha Kudus, dipercikan juga, ditutup pendamaian, sehingga nanti terjadi pendamaian. Bahkan dari proses tersebut berikutnya ada juga kambing. Tadi udah lembu, domba, kambing pun juga dipersembahkan. Ada kambing untuk Tuhan dan juga ada kambing untuk Azazel. Untuk kambing untuk Azazel dia ada imam itu menumpang tangan, ya. Jadi seolah-olah dosanya itu pindah ke kambing itu, lalu kambing itu dilepas di padang gurun. Ya, lalu ya itulah dosanya seperti sudah hilang, ya, tetapi hanya menutupi dosa. Saya mau kasih tahu bahwa itulah yang terjadi, itulah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika jatuh di dalam dosa. Ya, ketika mereka lakukan dosa ini, bahkan satu step aja tadi yang saya sebutkan, yang saya tadi tampilkan, itu salah prosedur. Maka mengakibatkan kematian bagi imam besar. Bahkan kita tahu apakah pengorbanan ini layak atau tidak layak. Itu juga dari imam besar itu. Kalau imam besar itu keluar dalam keadaan hidup, amin. Berarti Tuhan berkenan. Tapi ketika mereka keluar, tidak keluar lagi, ya mati di dalam. Udah, berarti emang ada yang salah. Ya, ini yang saya mau kita lihat, begitu luar biasa pentingnya ada pengorbanan. Dan kita bersyukur bahwa Yesus menggantikan semua itu. Dia jadi imam besarnya. Dia menjadi korban sempurnanya. Sehingga dikatakan pentingnya darah Kristus. Di Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Di Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah.
Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Wow. Tidak ada pengampunan, tidak ada pembebasan, pelepasan dosa ketika kita tidak menghargai darah Kristus. Ketika kita tidak melihat lagi pengorbanan Kristus begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mengambil biasa-biasa, padahal ada yang mati, ada yang berkorban supaya dosa kita, supaya penalti dosa kita yang mau tadi, kita bisa bebas dari situ. Kita punya harapan jadinya. Kita jadi punya satu pengharapan bahwa saya bisa lepas dari dosa, saya bisa hidup benar. Kebayang kalau kita nggak punya Yesus. Kebayang kita tidak melihat ada pengorbanan Yesus, ada darah Kristus. Kita akan hidup seperti biasa-biasa. Kita akan menjadi hidup yang akan dilingkupi dengan rasa takut, dengan rasa penuh, wah saya berdosa nih, saya gimana, saya mati nih besok, saya mati nih di kemudian hari. Itu yang akan ada di benak kita. Tapi sekarang kita udah nggak berpikir ke sana karena kita percaya ada Yesus. Tapi pertanyaannya, kita masih sia-siakan itu nggak? Atau kita masih melihat bahwa ini penting untuk kita melihat hidup kita harus berubah. Hidup kita jangan lagi terus dibelenggu oleh dosa, tapi kita boleh hidup berdasarkan kebaikan Tuhan, tadi karunia Tuhan yang akhirnya membawa kita ya terhindar dari penalti itu. Tapi kalau kita masih bermain-main dengan dosa, kita masih suka bermain-main dengan pelanggaran, setiap pelanggaran, maka kita sebenarnya sedang tidak menghargai darah Kristus. Udah pengorbanannya dan bahkan proses yang gak gampang, ya udah dikasih jalan yang sekarang udah lebih mudah, ada Yesus, kita kadang bisa kompromi. Kita justru menganggap, wah udah enak ya, udah gak perlu bawa kambing lagi ya, tiba-tiba Bang Anton bawa domba gitu ya, bawa lembu gitu ya. Sekarang udah gak ada lagi, kita udah aman semua. Tetapi kita masih gak melihat ada darah Kristus yang harus kita hargai, kita hormati, bahkan dengan itu mengubahkan hidup kita. Atau kita menganggap ini biasa-biasa saja. Ya, menghapus dosa loh. Kita masih menganggap biasa-biasa. Saya kalau tadi seperti di dalam penjara, tiba-tiba ada yang bilang, kamu bebas ya, kamu udah gak ada lagi pelanggarannya ya. Wah itu seneng banget, betul ya. Tapi kadang kita udah gak lihat lagi, udah kau bebas ya, oh ya udah bebas ya, ya udah selesai. Tidak, kita melihat bahwa ada orang yang berkorban, ada orang di balik itu yang bisa membuat kita bebas dari dosa. Apa kita masih lihat hal ini? Itulah di Wahyu 1 ayat 5 yang menjadi tema kita. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Oleh darah Kristus kita bisa lepas dari dosa. Dan begitulah bentuk Dia mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Sekali pertanyaannya, kita masih biasa-biasa atau seperti apa sikap kita? Ibrani 9 ayat 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus. Kita lihat ya, selalu Yesus itu diprioritaskan. Bahkan darahnya dibilang betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita percaya ketika darah Kristus sudah tercurah, sudah membantu kita melepas dari dosa. Ada hal yang menarik, jangan lagi kita mengikuti atau bahkan hidup berdasarkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bahkan di 1 Petrus 1, 18-19 juga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, jangan balik lagi ke sana ya, yang sudah diwarisi sampai nenek moyang dengan barang yang fana. Kita percaya ini adalah mereka ikut persembahan berhala ya, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat tadi ya, tentang anak domba yang di kiri di slide sebelumnya. Ya, kita lihat bahwa ketika udah ada darah Kristus yang mahal, yang begitu luar biasa, yang bahkan lebih itu, ya, kita bagaimana cara hidup kita? Dikatakan jangan kita mengikuti cara hidup yang sia-sia lagi. Ya, ketika kita sudah tahu bahwa ada orang yang membayar kita, yang membebaskan kita, jangan lagi kita hidup sama. Ya, jangan hidup sia-sia lagi. Ya, kadang sedih ya kalau kita lihat, kadang saya juga masih suka nonton sekilas infotainment atau apa ya, ada orang udah di penjara,
keluar, masuk lagi. Ya, itu kayak udah gimana gitu ya. Maksudnya kamu udah dibebasin, kamu udah selesai dari situ, tapi kamu lakukan hal yang sama lagi, bahkan kadang ada yang lebih jahat lagi. Can you imagine perasaan Tuhan? Kalau kita juga tahu bahwa saya pernah hidup sia-sia. Tuhan udah kasih yang terbaik melalui pengorbanannya. Lalu saya hidup lagi secara sia-sia. Betapa kita tidak menghargai darah Kristus. Maka dibilang kalau kita tahu bahwa darah Kristus mahal, dan begitu betapa lebihnya darah Kristus, seharusnya kita tinggalkan hidup yang sia-sia itu. Poin saya yang pertama, untuk kita bisa menghargai darah Kristus. Bahwa darah Kristus membebaskan kita. Iya, untuk kita menjadi merdeka, bukan diperbudak. Amin. Kita dengan darah Kristus kita merdeka, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, kita bukan lagi diperhamba atau diperbudak oleh dosa, tapi kita hidup dengan merdeka karena ada Kristus. Bukan merdeka yang berarti freedom yang kita bisa lakukan apapun, akhirnya kita tabrak juga dosanya. Enggak, tapi kita akan lakukan kebenaran karena kita bukan lagi hamba dosa. Ini yang saya suka. 1 Petrus 2 ayat 16. Ketika tadi di 1 Petrus 1 membicara tentang ada penebusan yang luar biasa, kita harus hidup dengan benar, tidak lagi hidup sia-sia. Dibilang, hiduplah sebagai orang merdeka. Amin. Ini yang seharusnya kita hidupi. Ini seharusnya kita jalani setiap hari adalah sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Orang merdeka yang dimaksud adalah kita menjadi hamba Allah, bukan lagi hamba dosa. Karena sebelumnya kita hamba dosa, kita diperbudak oleh dosa, kita dihasut oleh dosa, kita dibawa oleh dosa, sehingga kita menjadi hilang arah. Tapi sekarang kita menjadi hamba Allah dan kita harus hidup di dalamnya. Karena kita bukan lagi orang-orang yang tidak merdeka, kita sudah ditebus, kita sudah bebas dari dosa oleh darah Kristus. Tetapi sedih kalau kita menjadi terus diperbudak oleh dosa. Ini kira-kira hidup sebagai hamba Allah di 1 Petrus 2. Kita dibilang buang segala kejahatan. Kita nggak akan lagi ikut tipu muslihat iblis. Kemunafikan kita tinggalin, kedengkian, fitnah, kita akan tinggalin. Karena kita sudah hidup sebagai orang merdeka, kita nggak pusing lagi. Ya, di dalam jemaat kita udah nggak pusing lagi. Contoh, wah ini menyakiti saya, ya saya hanya akan bereskan itu, minta maaf, selesai. Tidak lagi, oh ini gimana nih nggak beres-beres, atau ada kepahitan, ada sakit hati dalam hati kita. Kita nggak akan hidup sebagai atau diperbudak oleh dosa lagi. Kita akan merdeka, saya akan bereskan, saya akan mengampuni, saya akan terus hidup di dalam kebenaran. Bahkan dibilang seperti bayi yang baru lahir, ya, yang haus akan air susu yang murni dan rohani. Artinya apa? Selalu bertumbuh, haus bertumbuh. Ya, sama kayak Bang Anton, dia suka minum susu. Saya tahu kenapa, karena dia suka mau bertumbuh. Ya, ya, mau bertumbuh. Kita haus akan pertumbuhan. Kalau kita adalah orang yang merdeka, tidak diperbudak oleh dosa, kita akan mau bertumbuh, bukan lagi diperhambat oleh dosa. Ya, kita mau punya hati yang damai, tiba-tiba diperhambat oleh apa? Ada yang belum mengampuni, ada yang mungkin kita struggling, ada yang kita nggak oke. Kita nggak akan terbelenggu oleh itu. Kita akan bertumbuh terus. Ada hal yang menghambat, kita akan tabrak terus. Karena kita mau bertumbuh. Kita nggak mau tidak bertumbuh. Bahkan menggunakan tubuh sebagai bangunan rumah rohani yang kudus dan berkenan untuk Tuhan. Kita akan saling mengasihi, saling memperhatikan satu sama lain. Menjauhkan diri dari keinginan daging. Kita udah nggak lagi seperti ini. Wah, saya tergoda nih, udah saya dosa lagi. Enggak, sekarang karena kita sudah tahu oleh darah Kristus, kita dibebaskan, kita nggak akan lagi segampang tergoda. Kita akan mudah menjauhkan. Oh, ini nggak mau lagi nih. Saya tahu saya nggak gampang dalam hal apa. Misalkan keuangan, dalam hal wanita, atau dalam hal apapun. Kita akan tinggalin itu, bukan kita malah dekat. Bukan kita justru malah hidup di dalamnya dan akhirnya kita jatuh lagi dalam keinginan daging. Memiliki cara hidup yang baik di sekitar, kita akan memberi dampak kepada sekitar kita. Membungkam kepicikan orang yang bodoh, kita udah nggak lagi terpengaruh sebagai orang yang merdeka, hamba Allah. Kita nggak lagi terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita yang mungkin menghasut kita, yang membuat kita jadi insecure, yang membuat kita jadi tidak percaya diri. Kita akan makin percaya diri karena ada Kristus yang sudah membebaskan saya dari dosa.
Saya udah gak pusing lagi dengan itu. Justru saya bungkam dengan apa? Dengan kebenaran-kebenaran yang saya hidupi. Hormati semua orang dalam kasih dan takut akan Tuhan. Kita akan gampang menghormati orang. Sebagai orang merdeka, sebagai hamba Allah, kita gak akan lagi gampang diperbudak oleh apa? Kebencian, ya, kepahitan, ya, hubungan yang mungkin belum beres. Kita akan bereskan itu, kita akan hormati semua orang, kita akan kasihi semua orang dan takut semua akan Tuhan. Bukan takut yang kita kayak melihat hantu, tapi betul-betul kita respect, kita hormat kepada Tuhan. Amin. Inilah hidup sebagai orang merdeka. Pertanyaannya kepada kita hari ini, apa kita hidup sebagai orang merdeka? Apa kita hidup sebagai hamba Allah, atau kita hidup diperbudak terus oleh dosa? Kita punya dosa kemalasan, kita terus diperbudak oleh itu. Kita nggak mau bebas dari sana, kita nggak mau lepas dari sana. Dan kita justru malah nyaman jadinya. Ya, bahayanya orang merdeka atau hamba Allah adalah kenyamanan kita tetap dalam dosa. Ini kita perlu lawan, ini kita perlu lakukan. Tidak ada yang suka dijajah, betul ya. Kalau kita balik lagi flashback, kita dijajah Jepang, kita dijajah Belanda, kita nggak mau. Kita mau punya kedaulatan, kita mau punya yang namanya kemerdekaan. Itulah kenapa kita juga sebagai hidup seorang rohani, kita nggak mau dijajah oleh yang namanya dosa. Kita mau hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Seharusnya ada semangat yang bergelora. Seharusnya ada semangat di dalam kita membaca firman. Ada semangat untuk kita ikut pertemuan. Ada semangat untuk kita melayani. Karena kita orang yang merdeka. Ya, kita tidak lagi dihakimi atau diperbudak oleh dosa lagi. Sehingga kita tidak lagi mau melayani Tuhan. Kita tidak lagi mau dekat dengan firman Tuhan. Tapi kita justru akan makin haus dan lapar dengan firman Tuhan. Saya bangga tadi sama Pak Suradi ya. Kita tahu kita kalau bicara tentang cinta sejati ini udah kayak Habibie dan Ainun gitu ya. Ini udah maksudnya apa, bagaimana ibu bunda ya dijaga, di take care begitu luar biasa oleh Pak Suradi. Kasihnya, bahkan hati itu juga dijaga kepada anak-anaknya. Kita bisa lihat Mas Cipto, ya, Mas Igun, Raka sudah jadi murid, bahkan juga ada Mbak Sri di sana. Kita percaya bahwa ini keluarga yang luar biasa untuk mengasihi Tuhan. Bahkan tadi juga disampaikan bagaimana perjuangan Bapak ya untuk bisa ke gereja. Itu juga nggak gampang. Tetapi dia mau hidup sebagai orang merdeka, bukan lagi yang diperbudak oleh dosa kemalasan. Bisa aja piwa, bisa malas. Aduh, saya nggak bisa nih, saya udah saya piwa, kedua saya harus menjaga. Ini nggak gampang. Tetapi Pak Suradi tidak memilih untuk, saya di rumah aja, kan bisa online segala macam. Tapi dia pengen untuk kita beribadah bareng. Kalau kita pernah beribadah bareng offline dengan Pak Suradi, kita bisa lihat semangatnya, ya, bahkan dedikasinya itu udah kayak umur masih muda ya, udah kayak masih teens, ya, masih seolah-olah masih muda sekali. Semangatnya luar biasa. Ya, ini yang kita mau lihat, itu kemerdekaan. Ya, itu merdeka, bukan lagi diperbudak oleh usia, diperbudak oleh status dia piwa, bukan, tapi dia semangat untuk lakukan itu. Ya, bahkan juga saya suka tadi dibilang, kalau saya dibimbing apapun oleh firman dan siapapun usianya, saya akan terima. Wow, itu merdeka. Kita merdeka, kenapa? Karena firman yang ada di dalam hati kita, yang menguasai kita. Bukan lagi diperbudak oleh dosa. Ya, berapa banyak kita mungkin nggak mau dibimbing oleh firman. Saya sangat tertusuk tadi ketika dibilang, saya dibimbing siapapun, mau Bang Baha, mau Bang Rio, mau siapa tadi disebutkan namanya, saya siap dibimbing. Dan firman itu saya akan terima. Wow, itu merdeka. Kadang kita dikasih tahu firman, kita nggak mau dengar. Ketika ada firman, ada kebenaran disampaikan mungkin tentang hidup kita nggak mau dengar. Itu bukan orang merdeka, tapi kita diperbudak oleh dosa. Dan akhirnya darah Kristus sia-sia dicurahkan, ditumpahkan bagi dosa kita. Ya, seharusnya kita mengambil ini sebagai orang yang merdeka, bukan diperbudak. Amin. Berikutnya di Ibrani 14 lagi saya bacakan lagi. Betapa lebihnya darah Kristus, ya, saya nggak mau kita sampai hilang ya hari ini ya, bahwa darah Kristus begitu luar biasa. Yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup
Di Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini bukan maksudnya adalah kita berani dalam konteks kita sembarangan, kita ngasal, kita kemudian mempermainkan Kristus. Bukan. Justru berani di sini adalah kita menjadi makin dekat dengan Tuhan, kita makin bisa punya akses kepada Tuhan, dan ini membantu kita untuk kita bisa makin menghargai darah Kristus. Bukan lagi kita makin sia-siakan itu, tapi kita semakin mau dekat sama Tuhan. Apalagi yang membuat saya bisa dekat sama Tuhan. Tanpa perlu kita ke imam dulu ya. Kalau misalkan sekarang mungkin contoh misalkan saya jatuh dosa, saya harus ke Bang John dulu. Bang John, ini list dosa saya nih ya, boleh diinin nggak, dibacain, boleh nggak dihapuskan dosa ini. Kita udah nggak seperti itu lagi. Tapi kita bisa datang ke Tuhan ketika kita jatuh dosa. Kita bisa confess, kita bisa cerita dosa kita. Ketika kita punya pergumulan, kita bisa cerita kepada satu sama lain dan kita dibantu. Ini kita lihat bersyukurnya sekarang kita punya darah Kristus yang menyucikan kita dari dosa. Kita punya keberanian penuh di sana. Poin saya yang kedua adalah keberanian. Orang yang hidup oleh karena darah Kristus yang sudah membebaskan dia dari dosa, sudah merdeka dan juga punya keberanian. Bukan lagi ditutupi oleh ketakutan, tapi keberanian untuk bisa expose itu, untuk bisa mengetahui kelemahan kita. Kelemahan bukan untuk ditutupi, tapi kelemahan untuk dibuka. Karena kita adalah orang yang sudah ditebus, kita ngapain lagi sembunyi-sembunyi. Kita ngapain lagi disimpan-simpan. Kita berani untuk katakan itu. Supaya apa? Kita juga makin dekat kepada Tuhan. Kita nggak ada lagi jarak kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengadu kepada Tuhan anytime, 24 jam. Tuhan, saya hari ini jatuh dosa, berbohong. Tuhan, saya hari ini jatuh dosa, saya malas. Tuhan, hari ini saya belum mengampuni saudara saya. Ya, sekarang dengan gampangnya kita bisa lakukan itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah masih ada justru ketakutan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yang membuat kita akhirnya tidak berani expose dosa kita, kelemahan kita, justru kita simpan terus menerus, dan akhirnya kita pun stres sendiri. Kita pun akhirnya overwhelmed sendiri, dan akhirnya kita tidak lagi bisa menunjukkan bahwa kita adalah sebagai orang-orang yang merdeka dari dosa. Ya, orang melihat kita seperti lemas, terus kemudian seperti tak berdaya gitu ya, seolah-olah kita nggak ada Kristus di dalamnya. Ada di sana, dan justru kita akan lakukan semakin berani untuk kita bisa expose bahwa saya sudah ditebus, saya mau hidup benar, dan inilah hidup yang saya punya ketika saya ditebus oleh Kristus. Tidak ada lagi ketakutan di sana, ketakutan untuk mengatakan kebenaran. Kita akan katakan kebenaran. Amin. Ini yang Tuhan mau untuk kita. Oleh darah Kristus, seharusnya ada perubahan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Langkah-langkah kecil yang kita bisa lakukan. Di Ibrani 10, ini saya coba bantu dengan oleh darah Kristus. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan bersama-sama. Ya, apa keberanian yang kita bisa punya? Yang pertama adalah kita bisa menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Ya, kita percaya bahwa sekarang saya tahu kita beribadah secara online, ya, tetapi ini tidak membuat kita menghadap Tuhan dengan hati yang biasa-biasa. Ya, tapi karena kita mengetahui kita ditebus oleh darah Kristus, maksudnya kita menghadap kepada Allah mau offline, mau online dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh, bukan dengan main-main. Ya, saya tahu nggak gampang ketika masa-masa online ini kita justru malah bisa kompromi dengan hati kita, bisa kompromi dengan ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Seharusnya itu tidak menjadikan online offline itu alasan. Kita akan terus melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Bahkan apa? Oleh karena darah Kristus kita bisa teguh berpegang pada pengharapan kepada Tuhan karena Dia setia. Ya, saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ini seharusnya kita lakukan kalau kita masih dilingkupi ketakutan akan dosa, kita akan sulit saling memperhatikan. Kita akan masing-masing, kita akan egois. Kita nggak ada yang saling mendorong dengan kasih. Ayo bro, come on, kamu bisa lewati itu. Ya, bahkan saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Masihkah ada speak the truth in love hari ini? Saling mengatakan kebenaran hari ini, saling menasehati, semakin giat melakukannya, konsistensi. Ya, kita percaya kita lagi lakukan personal time with God. Kita makin giat gak melakukannya?
Atau karena disuruh baru kita giat. Enggak, oleh karena darah Kristus kita giat melakukannya. Oleh karena pengorbanan Kristus, kita untuk personal time with God itu kecil sekali. Ya, untuk kita saat teduh itu gampang sekali. Tapi kalau kita nggak punya mindset yang benar, kita nggak punya pola pikir yang benar tentang diri kita, maka kita akan kesulitan di sana. Bahkan juga di Ibrani 10 ayat 35, jangan melepaskan kepercayaan kita dan melakukannya dengan tekun. Ini yang seharusnya kita lakukan dengan berani sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita akan lakukan dengan semangat, kita akan lakukan dengan berani. Ya, karena kita bisa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan tanpa lagi rasa takut, tanpa lagi ada protokol-protokol yang ribet. Ya, kita mau confess dosa pun kita bisa lakukan itu kepada Tuhan. Kita berdoa dengan hati yang benar. Ya, bukan dengan sembarangan. Bebas, berani bukan berarti adalah sembarangan hidupnya, tapi justru karena kita punya kebebasan itu, kita punya keberanian itu, kita menjaganya dengan hati-hati. Ini ketika kita tidak menghargai darah Kristus. Ada masa ketika kita tidak menghargai darah Kristus, kita makin menjauh dari pertemuan ibadah. Kita tidak lagi semangat untuk datang pertemuan ibadah, tapi kita makin menjauh dikatakan di sana, seperti yang dilakukan biasa-biasanya. Ya, ini yang mengerikan ketika kita sudah tidak lagi melihat darah Kristus sebagai hal yang luar biasa, kita akan melihat pengorbanannya ya biasa-biasa aja. Kita akan biasa juga untuk datang pertemuan, ya. Kenapa bro kamu PDG? Kenapa bro kita datang pertemuan ibadah? Iya sih karena disuruh. Enggak, bukan itu. Bukan itu keyakinan kita. Kita percaya keyakinan karena ya saya sudah ditebus oleh darah Kristus, saya percaya hidup saya dibebaskan dari dosa, ya saya mau datang kepada pertemuan Tuhan karena saya mau dekat kepada Tuhan. Bukan kepada hal yang lain. Atau justru malah kita menjauh daripada Tuhan, menjauhi pertemuan ibadah. Saya sangat suka. Ini bukan tentang missing, tapi lebih kepada apa? Kita menjauh aja dari pertemuan ibadah. Dari hati kita udah, kayaknya aku gak mau ikut pertemuan ibadah deh. Itu aja kita sudah terkoreksi hati kita. Apalagi kita sampai tidak ikut pertemuan ibadah. Kita perlu cek lagi diri kita. Kita masih gak menghargai darah Kristus. Apalagi yang tidak menghargai darah Kristus sengaja berbuat dosa. Seperti saya bilang tadi, ya, kita udah di penjara, dibebasin, masuk lagi penjara, keluar lagi, masuk lagi. Kita sengaja terus lakukan dosa, itu tidak menghargai darah Kristus. Kita tahu kita punya kelemahan apa, tapi kita terus sengaja lakukan. Itu berarti kita sedang tidak menghargai darah Kristus. Amin Bapak Ibu, mari kita menghargai, karena itu sudah prosesnya nggak gampang. Dan bahkan harus ada yang mati, yaitu Yesus Kristus, untuk kita bisa lepas dari dosa. Tapi kalau kita masih sengaja berbuat dosa, ya penalti dosa akan tetap ada. Dan kita akan terus ada di dalam maut itu. Dan ini yang kita mau sama-sama membantu satu sama lain. Bahkan juga apa? Kalau kita tidak menghargai darah Kristus, kita mengundurkan diri dari iman kita kepada Yesus. Ada masa ketika kita sedang bergumul, kita sedang mungkin gak gampang kondisinya. Jangan mengundurkan diri, karena bukan itu jawabannya. Kalau kita tahu kita struggle, kita lagi bergumul, kita makin dekat kepada Tuhan, kita makin dekat kepada firman-Nya, bukan malah mengundurkan diri atau bahkan menjauh. Kita seharusnya makin dekat kepada Tuhan. Karena mengundurkan diri, berarti kita tidak menghargai darah Kristus lagi. Kita menganggap darah Kristus itu biasa-biasa. Kita menganggap pengorbanan itu ya udah hanya pengorbanan, tapi tidak lagi menambah iman kita, tidak lagi menguatkan iman kita, sehingga kita makin teguh dan tidak mengundurkan diri dari iman kita. Saya tahu nggak gampang, mungkin ada masa kita disakiti, mungkin ada masa di hidup kita lagi nggak gampang, tapi jangan kita mengundurkan diri dari iman kita kepada Yesus. Amin. Itulah kalau kita bilang kita berani, kita bukan lagi dilikupi ketakutan. Kita akan berani hadapi itu. Kita nggak akan takut. Takut akan membuat kita mengundurkan diri dari iman kita kepada Yesus. Amin. So, hari ini kita percaya darah Kristus itu luar biasa. Ya, ini ada satu lagu, tapi saya bukan nyanyi hari ini. Ya, jangan biarkan saya bernyanyi. Ya, tapi maksudnya adalah ini bisa kita ambil untuk renungan kita, bisa juga kita putar untuk kita mungkin saat teduh atau apa. Bagus, dibilang apa? Nothing but the blood. Ya, kita mungkin udah tahu lagu ini, sering juga dinyanyikan. Hanya karena darah Kristus, dosa kita dihapuskan. Oleh karena darah Kristus, ada pengampunan, ada penyucian hidup.
Ada damai dalam hati kita. Bahkan ada harapan. Walaupun kita berdosa, kita gak gampang melewatinya. Tetapi selalu ada harapan karena ada darah Kristus. Ya, kita mau sama-sama menghargainya dan hidup benar, ya, merdeka dan berani. Amin. Melalui darah Kristus, berharap ini membantu kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi punya ketakutan. Akhirnya kita nggak bertumbuh, kita tidak dekat dengan Tuhan. Justru kita menjauhi Tuhan, kita menjauhi setiap pertemuan, bahkan kita menjauh dari tubuh Kristus. Mari kita terus punya hati, punya hidup yang merdeka, berani, karena kita tahu ada darah Kristus yang sudah menyucikan, bahkan melepaskan kita, membebaskan kita dari dosa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita ambil firman ini dalam hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan yang lebih dari apapun, lebih daripada tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, lebih daripada imam-imam besar yang mungkin kami pernah baca. Karena Engkaulah imam besar itu sendiri, Engkau yang mempersiapkan diri, bahkan Engkau yang juga menjadi korban yang sempurna untuk bisa menghapuskan dosa. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang seharusnya mati. Kami yang seharusnya tidak lagi hidup. Bahkan kami layak menerima penghukuman. Tetapi oleh karena darah Kristus, kami boleh punya kesempatan, punya harapan bebas dari dosa. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mungkin masih punya pemikiran kami gak bisa lepas dari dosa. Itu adalah karena kami masih diperbudak. Ada ketakutan dalam diri kami yang akhirnya membuat kami akan terus ada di dalam dosa itu. Tapi pada hari ini Tuhan kami boleh melihat lagi. Ternyata oleh karena darah Kristus kami boleh punya kelepasan, punya pelepasan dosa untuk membuat kami hidup dengan benar. Untuk kami hidup merdeka di hadapan Engkau. Bahkan untuk membuat hidup kami berani. Tidak lagi takut, tidak lagi didefinisikan oleh kata-kata orang. Atau mungkin hidup kami tidak didefinisikan oleh lingkungan kami. Tapi oleh karena firman Engkau. Itu menguatkan kami. Atau bahkan kami sedang didefinisikan oleh dosa kami, pelanggaran kami. Kami gak layak, kami gak bisa, kami bebal, kami apapun Tuhan. Bisa karena kalau kami bertobat, kalau kami mau lakukan kembali kepada Engkau. Melihat kebenaran dari Engkau kembali. Kami bisa dipulihkan. Bantu kami Tuhan menjadi pribadi yang tidak mengeraskan hati kami. Seperti di buku Ibrani dikatakan, jikalau Engkau mendengar hari ini, jangan keraskan hatimu. Bantu kami untuk melihat lagi dosa berbahaya. Dosa membuat Engkau mati di atas kayu salib. Itu yang harusnya kami ambil untuk kami tidak lagi bermain-main dengan dosa. Tapi kami justru hidup di dalam kebenaran. Bersyukur, bahkan semangat untuk hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai hati kami, pikiran kami, hidup kami. Hanya bergantung kepada Engkau saja. Dan kami bersyukur oleh karena pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, berkati hati dan hidup kami. Hidup kami berikutnya, kami percaya bahwa Engkau yang akan terus take care kami, jaga jemaat Tuhan di Depok, di Bogor, maupun teman-teman kami Tuhan yang mungkin hari ini baru pertama kali hadir. Sertai hidup kami semua Tuhan. Jauhkan kami juga Tuhan dari penyakit COVID. Atau mungkin ketika kami mungkin sedang terpapar, sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.